Nah, apa yang terjadi? Nggak lama si ibu ini tuh setelah nyokap gue melakukan hal itu, si ibu ini tiba-tiba kayak gelisah gitu. Duduknya nggak tenang, gelisah. Peristiwanya udah lama sih. Waktu itu gue masih kecil, dan yang cerita ini keluarga gue ya, nyokap yang cerita, bude gue juga cerita. Jadi pada waktu kejadian ya gue belum sadar lah, belum ngerti lah. Jadi bude gue itu kan buka jahitan di rumah, ya, tukang jahit lah dengan kata lain. Buka jahitan di rumah, dan emang banyak pelanggan yang datang ya, terutama karena pakaian perempuan ya, jadi yang datang ya ibu-ibu gitu ya. Nah, suatu hari itu bude gue kedatangan tamu, pengen jahitin baju. Tinggalnya nggak jauh dari rumah lah, tapi beda lingkungan ya, artinya bukan di RT dan RW yang sama, tapi jaraknya nggak begitu jauh. Nah, pada hari itu bude gue kedatangan tamu lah, pelanggan, seorang ibu-ibu gitu, setengah baya, datang sendiri. Ya biasalah diterima gitu, karena memang dianggap pelanggan ya, pengen jahit. Ya dilayanin seperti biasa, diajak ngobrol, ya modelnya seperti apa pengennya, kemudian ya diukur ukuran badan biasalah, seperti orang mau jahit. Kemudian ya sudah selesai, pulang. Terus tiba-tiba nggak berapa lama nyokap gue itu ambil uang di biasa tempat ibu nyokap gue nyimpen duit gitu. Jadi kalau yang istilahnya bukan untuk sehari-hari itu, nyokap tuh nyimpennya tuh di dalam Quran. Jadi ada Quran gitu, biasa dibaca. Nah, duitnya itu disimpan di sela-sela Quran lah. Ya mungkin biasa ya orang-orang zaman dulu, orang-orang kampung, mungkin hal itu dianggap biasa ya, menuang dalam Quran, kemudian ditaruhnya di atas lemari. Artinya tidak setiap orang bisa menjangkau ya, terutama mungkin anak-anaknya kayak gua gitu, abang gua kan waktu masih kecil nggak mungkin bisa menjangkau itu, dan juga nggak akan sadar kalau di Quran itu ada uang gitu. Ya, alasan selebihnya sih gua nggak tahu ya, kenapa nyokap gua nyimpen uang di Quran gitu, tapi ya itu yang terjadi. Dan ketika nyokap gua mau ambil itu uang, kok uangnya hilang ya, di hari yang bersamaan dengan kedatangan tamu tersebut gitu. Uangnya hilang, bingung kan, karena di rumah itu nggak ada orang lain ya, bokap masih kerja, kemudian ada pak de gua ya, suaminya bude gua juga masih kerja, nggak ada di rumah lah. Ini nggak ada di rumah, cuman nyokap gua, bude, terus gua, bang gua, sama anak bude gua kalau nggak salah ya. Nah, gue lupa waktu kejadian tuh anak bude gua tuh udah di Jogja atau masih di Jakarta, gue lupa, tapi ya masih SD juga lah gitu. Karena waktu itu gue masih kecil, jadi kakak gue itu anak bude gue juga masih SD, dan kemungkinan kecil sih tahu kalau nyokap gue nyimpen uang di situ gitu, karena kan emang nggak umum ya, maksudnya orang ya secara umum nyimpen uangnya di dompet gitu. Dan sekali lagi gue nggak tahu kenapa nyokap gue nyimpen uang di Quran gitu. Dan begitu dicek hilang, ya bingung kan nyokap gue, nanya ke bude gue, ya bude gue juga nggak tahu kan kalau nyokap gue biasanya nyimpen uang di Quran gitu. Tuh, dan apa ya, nggak tahu kenapa ceritanya gue juga nggak begitu jelas. Akhirnya kecurigaan itu tertumpu kepada tamu bude gue yang tadi datang gitu. Wah, mungkin orang ini kali ya. Cuman kan selama dia datang juga di rumah itu kan dia nggak pernah masuk ke kamar kan, dan selalu berhadapan dengan bude gue gitu, yang memang, karena kan rumah gue kecil ya, jadi
Ya begitu datang langsung berhadapan sama bude gue, ngobrol dari datang sampai pulangnya di situ gitu. Nggak kelihatan dia berpindah tempat kemana gitu. Nah pada akhirnya kenapa kecurigaan itu tertuju kepada ibu itu? Ternyata setelah dirunut lebih jauh, satu, memang ada gosip atau isu yang beredar ya, di lingkungan sekitar itu, bahwa memang katanya ibu ini tuh miara tuyul. Gosip, isu ya. Dan zaman dulu tuh isu-isu kayak gini tuh ya banyak lah terjadi lah ya, di daerah-daerah apalagi kan ya, sampai kalau dulu kita dengar di berita pembantaian orang yang itu dukun santet di Banyuwangi lah segala macam ya. Bahkan ya kalau kita di Eropa sendiri juga terjadi kan gosip-gosip seperti dulu kan, perempuan dianggap sihir, dibunuh gitu. Artinya gosip-gosip seperti ini di masyarakat itu terjadi gitu, walaupun mungkin memang tidak separah seperti yang terjadi pernah di Banyuwangi atau di Eropa abad pertengahan dulu gitu. Ya, tapi memang ada isu itu gitu. Dan apa yang menyebabkan isu itu setelah dikaji ada beberapa hal sebetulnya. Jadi konon apa ya, mitos lah ya, mitos atau legenda, mitos lah mungkin, bahwa ciri-ciri orang miara tuyul itu ada beberapa. Salah satunya misalnya rumahnya itu nggak pernah rapi ya, nggak pernah rapi rumahnya. Ini konon ya, ini mitos, lagi mitos di masyarakat, rumahnya itu nggak pernah rapi. Nah kebetulan rumah orang ini, ibu-ibu ini, rumahnya itu nggak pernah rapi. Jadi dia tuh jualan kayak alat-alat rumah tangga itu, kayak tembikar gitu, alat rumah tangga, dan cara menyusun dagangannya itu sangat tidak rapi, berantakan gitu ya, berantakan gitu. Nah ya gue nggak ngerti kenapa ketidakrapian ini kemudian diidentikan dengan kepemilikan tuyul gitu, gue juga nggak ngerti lah. Tapi itu mitos memang seperti itu, dan bukan kebetulan ya, apa, dan kebetulan maksudnya ibu ini seperti itu, rumahnya nggak rapi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang punya tuyul itu konon katanya, lagi-lagi mitos ya, kalau jalan itu tangannya tuh di belakang, kedua tangannya tuh di belakang ya, kedua tangannya tuh di belakang. Jadi kalau orang umum kan, secara umum ya, orang jalan tuh kan tangannya di samping gitu ya, bergerak berlawanan dengan ayunan kaki ya, kaki kiri ya tangan kanan yang ke depan, kaki kanan ke depan, tangan kiri yang ke depan ya, secara umum begitulah, tanpa diatur refleksnya manusia itu begitu. Nah konon mitos orang-orang miara tuyul itu katanya jalan itu tangannya di belakang, posisinya seperti orang sedang menggendong sesuatu ya. Gue sendiri nggak ngerti gitu tuh apa maksudnya gitu, kenapa kok ada mitos itu, karena logikanya kan nggak masuk akal juga kan ya. Tuyul kan makhluk gaib, ngapain harus digendong gitu ya, dia makhluk gaib lah ya. Jin kan sebenarnya, jin, tuyul itu kan jin yang menyerupai yang karena dimitoskan seperti anak kecil yang botak dan nakal ya, dia menampilkannya dalam bentuk seperti itu dan kemudian dinamai ya, diberikan legend ya sebagai tuyul gitu. Tapi itu kan sebetulnya persepsi ya, persepsi masyarakat kita, dan ya bukan kebetulan memang masyarakat kita itu persepsi tentang hal yang gaib itu luar biasa lah, kreativitasnya ya, mulai dari banyak lah Indonesia ya, kuntilanak lah, perempuan rambut gondrong itu pakai baju panjang, yang genderuwo, yang cowok rambut gondrong, yang tuyul lah, yang pocong lah, yang kolong wewel, apalah, banyak banget di daerah-daerah pun juga banyak versinya. Dan semua itu kan sebetulnya persepsi ya, orang mempersepsikan ya sesuatu yang horor, serem dengan gambaran-gambaran seperti itu, dan itu berlangsung turun-temurun, itu urban legend gitu. Dan ya tuyul dipersepsikan seperti itu, tapi kan bukan berarti tuyul itu adalah seperti kita manusia yang kalau pergi misalnya harus digendong kayak anak kecil, kan enggak ya. Makanya memang
absurd lah sebetulnya gitu. Tapi itulah yang terjadi, mitosnya seperti itu. Ya, dan bukan kebetulan, lagi-lagi si ibu ini cara berjalannya seperti itu. Ya, dan ya, jadi semakin memperkuat kepercayaan di masyarakat. Isu itu akhirnya berkembang bahwa si ibu ini punya tuyul. Ya, karena katanya juga tokonya itu nggak ramai, nggak laku, tapi kok bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, lagi-lagi wallahu a'lam. Tapi yang jelas mitos ini atau isu ini kemudian mempengaruhi nyokap dan bude gua gitu, sehingga akhirnya kecurigaan mereka tertuju sama ibu ini gitu. Dan akhirnya singkat cerita, nyokap gue sama bude gue ini bersepakat untuk melakukan sesuatu kalau nanti ibu ini datang lagi ke rumah gitu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian memang si ibu ini datang lagi kan. Biasa kan kalau orang jahit kan mau datang ngecek ya, ini gimana ukurannya, dicek ulang gitu atau apalah. Gue juga nggak begitu ngerti ya tentang jahit menjahit, tapi intinya datanglah beberapa hari kemudian gitu. Dan nyokap gue sama bude gue bersepakat gitu. Jadi lagi-lagi berdasarkan mitos, konon katanya sih kalau orang bawa tuyul ke sebuah rumah, kemudian di rumah itu dibacakan ayat kursi sambil mengupas bawang merah, konon itu bisa mengusir. Lagi-lagi ya jangan ditanya ke gue kenapa begitu, ya nggak tahu, gue juga nggak ada lah alasan ilmiahnya gitu, logika ilmiahnya gue nggak ngerti, tapi itulah yang dipercaya dan itu juga yang dilakukan oleh nyokap gue. Jadi ketika orang itu datang, ditemuin sama bude gue, nyokap gue berdiri nggak jauh dari situ, duduk nggak jauh dari situ sambil tangannya ke belakang, ya, artinya tidak terlihat sama tamu itu, si ibu itu mengupas bawang, ya, meremas bawang sambil baca ayat kursi, tapi suaranya nggak kedengeran. Itu ya dengan sebuah keyakinan bahwa ini bisa mengusir tuyul ya. Lagi-lagi ya argumentasi ilmiahnya, logisnya di mana ya mungkin nggak ada lah. Nah, apa yang terjadi? Nggak lama si ibu ini tuh setelah nyokap gue melakukan hal itu, si ibu ini tiba-tiba kayak gelisah gitu. Duduknya nggak tenang, gelisah ya, jadi terus tiba-tiba langsung bilang ke bude gue, bu maaf saya pamit pengen pulang, terus langsung pergi gitu aja ngeloyor ya, gitu. Terus bude gue sama nyokap gue langsung berpandangan gitu ngeliat, wah kayaknya berhasil gitu. Nah konon katanya lagi-lagi kalau orang yang punya tuyul datang ke sebuah rumah kemudian dibacakan ayat kursi sambil diremes dikupas bawang merah, konon katanya lagi-lagi si tuyul ini matanya kepedesan, nggak betah dia. Nah akhirnya nyubit si tuannya, cubitin, ayo pulang gitu, minta pulang ya. Lagi-lagi itulah mitos yang diyakini dan kondisi tersebut menambah yakin ya, nyokap dan bude gue bahwa memang benar ibu ini itu memelihara tuyul. Dan setelah kejadian itu memang nggak ada lagi uang kehilangan ya, tidak ada lagi uang hilang. Kemudian berapa hari kemudian, berapa hari atau berapa minggu ya, gue nggak begitu paham, ibu itu datang ngambil jahitan yang sudah selesai karena memang diselesaikan jahitannya sama bude gue, tapi dia nggak masuk rumah. Jadi dia ngajak pembantu gitu atau orang ya, temen atau siapa gitu, dia temennya itu yang masuk ke dalam rumah untuk ngambil jahitan. Si ibu ini nggak mau masuk, cuman di luar rumah aja, nunggu di luar. Dan temennya masuk ngambil jahitan, bayar, kemudian pergi dan nggak pernah jahit di tempat bude gue lagi gitu. Lagi-lagi apapun yang terjadi, gue nggak pernah nggak pernah menghakimi ya, hal yang goib gitu, karena kan kita nggak tahu kan. Dan menurut gue sih kita nggak boleh menghakimi orang karena mitos-mitos yang ada di masyarakat gitu, karena itu suatu hal yang goib.
hal yang kita nggak tahu lah, dan kita taunya sedikit lah tentang hal yang goib, dan nggak ada pembuktiannya. Kan susah, gimana pembuktiannya gitu. Yang gue ceritakan ini sebetulnya adalah sebuah gambaran real di masyarakat, bahwa betapa ketika mitos itu sudah berkembang di masyarakat dan kita percaya, yang terjadi adalah ya muncullah hal-hal yang seperti gue bilang tadi, isu, kemudian orang saling mungkin berburuk sangka atau apapun juga gitu. Bahwa secara kronologis cerita memang sepertinya berhubungan, wallahu alam, itu kita serahkan semuanya kepada Allah, sang pencipta semua makhluk, baik makhluk ya kita manusia di muka bumi maupun makhluk yang gaib yang kita nggak tahu, itu yang alamnya mungkin beda sama kita. Tapi pada prinsipnya ya kita serahkan semua kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari segala gangguan makhluk-makhluk yang berniat jahat kepada kita, baik itu sifatnya manusia ya kan, surat An-Nas kan, yang minal jinnati wan nas ya, dari golongan jin maupun golongan manusia gitu ya. Bangsa jin ya ada yang baik juga, ada yang jahat juga, sama kayak manusia ada yang baik dan ada yang jahat ya. Selebihnya ya teman-teman semua yang ambil hikmah masing-masing ya. Sekian dan terima kasih.